Perkenalkan, nama saya Putu Gede Dharma, saya kelas 11 E2. Di sini saya anggota dari KSPAN SMA Negeri 1 Ubud akan menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi. Nah, apa sih itu kesehatan reproduksi? Nah, kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, maupun sosial yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Ada beberapa isu penting yang harus saya bahas dalam kesempatan kali ini, yaitu yang pertama itu organ atau alat reproduksi, yang kedua pubertas pada masa remaja, yang ketiga kehamilan, yang keempat kehamilan yang tidak diinginkan oleh remaja, dan yang terakhir yaitu IMS dan HIV/AIDS. Kita akan menjelaskan mengenai anatomi dan fungsi alat reproduksi manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pada perempuan. Terlihat pada slide di atas. Yang pertama yaitu ovarium yang berfungsi menghasilkan sel telur dan hormon-hormon seperti estrogen dan progesteron. Yang kedua yaitu saluran telur atau tuba Fallopi yang berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur setelah keluar dari ovarium. Nah, yang ketiga yaitu rahim atau yang disebut dengan uterus, berupa rongga yang terlindungi oleh beberapa lapisan otot dan selaput lendir. Yang keempat yaitu liang kemaluan atau yang disebut dengan vagina, yang digunakan untuk senggama dan jalan lahirnya bayi. Nah, yang kelima yaitu bibir kemaluan atau yang disebut dengan vulva, yang berfungsi untuk melindungi vagina. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pada laki-laki. Terlihat pada slide di atas, ada beberapa organ dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama yaitu testis, yang ada 2 buah yang berada di dalam kantung skrotum, yang berfungsi menghasilkan hormon testosteron dan spermatozoa. Berikutnya, yang kedua yaitu saluran sperma, yang disebut juga dengan vas deferens, yang berfungsi sebagai tempat berjalannya sperma dan testis ke prostat. Berikutnya, yang ketiga yaitu prostat dan beberapa kelenjar lainnya yang berfungsi menghasilkan cairan sperma atau disebut dengan air mani. Berikutnya yang keempat yaitu saluran kemih atau disebut dengan utera, yang berfungsi sebagai tempat lewatnya air mani yang mengandung spermatozoa. Berikutnya yang terakhir yaitu batang kemaluan atau disebut dengan penis, yang berfungsi sebagai alat kemih dan alat reproduksi atau disebut dengan senggama. Ukuran penis bukan merupakan faktor kesuburan. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan ada beberapa fungsi dari organ reproduksi pada manusia. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pubertas. Apa sih itu pubertas itu? Nah, pubertas adalah masa di mana tubuh seseorang mengalami perubahan besar-besaran dari struktur tubuh anak-anak menjadi struktur tubuh dewasa. Nah, awal dimulainya masa pubertas pada laki-laki yaitu antara umur 13 atau 14 tahun. Lebih lambat dari perempuan yang sudah mulai saat umur 11 tahun sampai 12 tahun dan akan berakhir pada umur 17 tahun sampai 18 tahun. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan psikologis pada remaja. Selain terjadi perubahan fisik, remaja juga mengalami perubahan emosi, pikiran, perasaan, lingkungan pergaulan, serta tanggung jawab yang dihadapi. Nah, ada beberapa perubahan yang sering kali muncul, yaitu yang pertama, mulai meninggalkan ketergantungan kepada keluarga dan ketergantungan masa kecilnya ke arah dunia yang dewasa yang penuh frustasi, persaingan, hingga kekecewaan. Yang kedua, yaitu mulai mempelajari sikap serta pandangan yang berbeda tentang moral dan seksualitas, antara sikap dan pandangan yang dianut keluarganya dan dengan yang dia temukan di dunia luar. Yang ketiga yaitu mulai menghadapi konflik dan harus memutuskan beberapa norma yang harus diambil dari luar, serta beberapa banyak ajaran orang tuanya yang harus dia tolak. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai perubahan psikologis pada remaja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan fisik pada laki-laki dan maupun perempuan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu perubahan fisik pada perempuan. Ada beberapa perubahan fisik seperti yang pertama yaitu kulit dan rambut mulai berminyak. Yang kedua, keringat bertambah banyak. Yang ketiga, lengan dan tunggal kaki bertambah panjang. Yang keempat, tangan dan kaki bertambah besar. Dan yang terakhir, indung telur mulai membesar.
Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan fisik pada laki-laki. Ada beberapa perubahan fisik yang akan terjadi pada laki-laki, terutama yang pertama yaitu tubuh bertambah berat dan tinggi. Yang kedua, keringat bertambah banyak. Yang ketiga, kulit dan rambut mulai berminyak. Yang keempat, lengan dan tungkai kaki bertambah panjang. Yang paling penting yaitu suara berubah menjadi berat. Dan yang terakhir yaitu akan tumbuh jakun. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai mimpi basah. Nah, apa sih itu mimpi basah? Mimpi basah merupakan tubuh laki-laki pada awal pubertas akan mengeluarkan air mani atau yang disebut dengan sperma, di mana sperma akan keluar terus-menerus secara alami. Air mani akan keluar pada saat tidur, sering pada saat mimpi tentang seks. Itulah yang disebut dengan mimpi basah. Ini adalah pengalaman yang normal bagi semua remaja laki-laki. Mimpi basah adalah tanda seorang laki-laki telah memiliki kemampuan bereproduksi. Penting bagi orang tua untuk menginformasikan kepada anaknya bahwa mimpi basah adalah proses alamiah yang sangat wajar. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai apa sih itu mimpi basah. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai menstruasi. Menstruasi merupakan pelepasan darah dan cairan encer dari uterus melalui vagina. Menstruasi dimulai pada saat pubertas, berhenti saat waktu hamil atau menyusui, dan berakhir saat menopause, ketika seorang perempuan berumur sekitar 40-50 tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya menstruasi. Pada saat seorang bayi perempuan dilahirkan, ovarium mengandung ratusan ribu sel telur, tetapi belum berfungsi. Ketika seorang perempuan memasuki usia pubertas, baru ovarium akan mulai berfungsi dan terjadi proses yang disebut dengan siklus menstruasi, di mana jarak antara hari pertama menstruasi bulan ini dengan hari pertama menstruasi bulan berikutnya. Ketika ada sel telur yang matang akan mempunyai potensi untuk dibuahi oleh sperma hanya dalam 24 jam. Bila terjadi tidak adanya pembuahan, maka sel telur akan mati dan terjadilah perubahan pada komposisi kadar hormon yang akhirnya membuat dinding rahim tadi akan lumpuh disertai dengan pendarahan. Inilah yang disebut dengan menstruasi. Nah, berapa lama sih masa menstruasi berlangsung? Rata-rata masa menstruasi berlangsung 4-5 hari. Namun ada juga yang mengalami menstruasi 3 hari dan juga ada yang mengalami menstruasi sampai 1 minggu. Di mana semakin dewasa biasanya siklus menstruasi akan semakin teratur, walau tetapi bisa saja maju atau mundur karena faktor stres maupun kelelahan. Nah, karena proses menstruasi yang rutin terjadi pada setiap perempuan, maka sebaiknya diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama itu menjaga kebersihan dengan mandi 2 kali sehari menggunakan sabun mandi biasa. Yang kedua yaitu mengganti pembalut minimal 4 kali sehari, terutama sehabis buang air kecil. Yang ketiga yaitu makan makanan bergizi, terutama yang banyak mengandung zat besi dan vitamin seperti hati ayam atau sapi. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kehamilan. Kehamilan merupakan suatu bentuk alamiah reproduksi manusia, yaitu proses regenerasi yang diawali dengan pertemuan sel telur perempuan dengan sel sperma laki-laki yang membentuk suatu sel atau yang disebut dengan embrio, di mana merupakan cikal bakal janin dan berkembangnya di dalam sampai akhirnya dikeluarkan sebagai bayi. Nah, kondisi yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang pertama yaitu usia yang subur, yang kedua melakukan hubungan seksual, yang ketiga masa subur pada wanita dan ejakulasi pada pria, yang keempat pada pertemuan sperma dan ovum. Kehamilan merupakan suatu proses yang diawali dengan keluarnya sel telur yang telah matang di dalam indung telur. Ketika telur yang matang itu berada pada saluran telur dan pada saat itu sperma yang masuk dan bertemu dengan sel telur, maka keduanya akan menyatu membentuk sel yang akan bertumbuh. Tentunya baik dalam sel telur maupun sel sperma harus berada dalam kondisi yang sehat. Sel telur yang dibuahi membentuk sel pertama yang disebut dengan zigot dengan cara membelah diri satu sel menjadi 2, lalu membelah menjadi 4 sel dan seterusnya berkembang sampai bergerak menuju rahim. Sesampainya di rahim, hasil konsepsi tersebut akan menanam
diri pada dinding rahim atau disebut dengan uterus. Sel tertanam tersebut disebut dengan embrio. Jika embrio tersebut bertahan hingga 2 bulan, untuk selanjutnya dia akan disebut sebagai janin atau fetus sampai pada saat bayi dilahirkan. Nah, pada pembahasan terakhir, yaitu remaja dan hubungan seksual, di mana banyak remaja yang karena ketidakpahaman atau kurang mampu mengontrol dorongan seksual dan keinginan untuk bereksperimen melakukan hubungan seksual sebelum waktunya. Selain akibatnya adalah kehamilan di usia yang sangat muda bagi remaja putri, maka tidak tertutup kemungkinan si remaja akan mudah dihinggapi penyakit menular seksual atau yang disebut dengan AIDS.